Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang memudahkan langkah untuk hadir di majelis ilmu, sebuah majelis yang para ulama menyebutkan bahwa majelis ilmu berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah taman syurga yang seorang hamba tentunya sebisa mungkin untuk tidak jemu dan tidak libur dari taman-taman syurga jika tidak ada uzur yang menghalanginya. Maka hari ini kita akan lanjutkan insyaAllah sebagai syukur atas nikmat itu. Kita akan baca di halaman 115 di bab atau di kitab ketiga dari buku kita ini, atau dari pasal ketiga dari kitab ini, yaitu adab agama. Sebelumnya kita telah bahas tentang adab akal, kemudian adab ilmu, maka yang ketiga kita bahas tentang adab agama. Kata beliau rahimahullah wa ghafarallahu dzunubahu, kata beliau perlu diketahui bahwa Allah membebani makhluk untuk beribadah kepadanya dan mewajibkan mereka untuk melaksanakan fardu dan mengutus para rasul mensyariatkan agama mereka. Dia membebani mereka untuk beribadah bukan karena dia membutuhkan dan bukan karena keniscayaan yang menuntunnya. Jadi di sini beliau ingin ingatkan kita sebagai manusia bahwa keberadaan kita bukan untuk sia-sia. Keberadaan kita di dunia bukan untuk hidup kemudian mati tanpa tanggung jawab. Dan bukan sekedar lahir kemudian hanya menikmati dunia, bukan. Tapi yang perlu diingat sebagaimana Allah sebutkan dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah utus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita ibadah bukan karena Allah butuh kepada kita. Beda dengan majikan, beda dengan atasan, ketika dia nyuruh anak buahnya, bos nyuruh anak buahnya, itu karena saling butuh. Anak buah butuh kepada gaji, bos butuh kepada jasa dari anak buahnya. Tapi ketika Allah Azza wa Jal menyuruh seorang hamba untuk beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada hamba tersebut. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lemah sedikit pun. Tapi pertanyaannya, untuk apa Allah suruh? Kata beliau, hanya saja dia berkehendak untuk memberi manfaat kepada mereka. Ini garis bawahi. Bahwasanya ibadah yang Allah suruh kepada kita itu umat Islam, tujuannya adalah agar kita dapat manfaat. Kita disuruh untuk melakukan tauhid, kita disuruh untuk salat, kita disuruh untuk siam, puasa, disuruh untuk zakat, haji, umrah dan sebagainya, amal-amal kebaikan. Tujuannya bukan karena Allah butuh kepada kita, sama sekali tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita manfaat. Artinya apa? Setiap ibadah itu manfaatnya kembali kepada manusia. Setiap ibadah tersebut maslahatnya akan kembali kepada manusia. Karena ibadah tersebut sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala. Serta nikmat-nikmatnya tidak terhitung. Di antara nikmat Allah adalah ibadah. Jadi manusia itu hanya melihat nikmat Allah, rumah, kendaraan, keturunan, harta. Iya, itu nikmat. Tapi nikmat Allah yang lebih besar daripada itu, ma'asyiral muslimat, adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ibadah. Bahkan beliau sebutkan masih di paragraf yang pertama, kata beliau, bahkan kenikmatan dalam ibadah yang diperintahkan kepada mereka itu lebih besar daripada apa? Daripada nikmat dunia. Bahkan kalau kita ingin sebutkan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia adalah diperintahkan dia untuk apa? Untuk ibadah. Kenapa demikian jemaah? Karena kemanfaat selain dari ibadah hanya khusus kepada dunia saja. Dalam artian apa? Kalau kita diberi uang, diberi rumah, diberi kendaraan, diberi harta, itu maslahatnya di dunia saja, enggak berterusan kepada akhirat. Sedangkan manfaat dari ibadah itu dunia dan akhirat. Jadi seorang hamba harus adil kalau menilai nikmat Allah.
Jangan ketika Allah beri rezeki dia katakan ini nikmat Allah. Allah berikan rumah dia katakan ini nikmat Allah. Allah jadikan dia sukses belajar dia katakan ini nikmat Allah. Tapi kalau Allah perkenankan, mampukan dia, jadikan dia kuat untuk sujud, untuk sholat, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, dia bilang ini bukan nikmat. Jangan. Karena nikmat ibadah ini maslahatnya lebih besar, dunia dan akhirat. Kenikmatan yang menghimpun kemanfaatan dunia dan akhirat adalah nikmat yang paling agung dan karunia yang paling akhir. Itu di akhir paragraf kedua. Afwan, di akhir paragraf pertama. Itu adalah hal yang paling perlu kita garis bawahi. Yaitu, nikmat yang menghimpun manfaat dunia akhirat, artinya nikmat yang menjadikan kita dapat maslahat dunia akhirat, itulah nikmat yang paling banyak. Ya. Jadi kalau ditanya kepada kita, nikmat apa yang paling besar? Apakah nikmat seorang diberikan seluruh harta dunia ataukah nikmat dia diperkenankan baca satu ayat Al-Qur'an? Jawabannya apa? Nikmat diberikan satu ayat Al-Qur'an karena manfaatnya menghimpun dunia akhirat. Kemudian di paragraf kedua, Allah menjadikan perintah kepada makhluknya diambil dari akal yang diikuti dan syariat yang didengar. Akal diikuti dalam ibadah yang tidak dilarang oleh syariat. Syariat didengar dalam ibadah yang tidak dilarang oleh akal. Karena syariat tidak membawa ibadah yang dilarang oleh akal, akal pun tidak boleh diikuti dalam ibadah yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, kata beliau, pembebanan syariat diarahkan kepada yang akalnya sempurna. Paragraf kedua ini kita garis bawah, kita kasih tanda kutip. Yaitu adalah bahwasanya sebenarnya asal muasal ibadah itu dari syariat, bukan dari akal. Asal ibadah itu dari syariat, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun akal itu syarat seorang dibebankan syariat. Orang yang dibebankan syariat salah satu syaratnya adalah dia orang berakal, bukan orang yang gila, bukan orang yang pingsan. Tetapi yang pantas untuk kita garis bawahi dari paragraf kedua ini adalah ucapan beliau, akal tidak boleh diikuti dalam hal yang dilarang oleh syariat. Jadi kalau syariat melarang, tapi kata akal kayaknya ini boleh, maka itu nggak boleh. Karena patokannya apa? Syariat. Kalau kata akal ini masuk akal, tapi kata syariat jangan, yang diikuti apa? Syariat. Allah mengutus para rasulnya dengan membawa hidayah dan kebenaran agama. Karena Allah ingin menampakkan agamanya di atas seluruh agama. Jadi Allah utus para rasulnya membawa hidayah. Hidayah ini asalnya adalah Islam. Hidayah ini asalnya adalah Islam. Nanti Islam itu dirinci. Seorang muslim itu semuanya muslim, tapi tingkatan imannya beda-beda. Muslim ini lebih rendah, muslim itu lebih tinggi. Tapi asal dari hidayah tersebut adalah Islam. Maka siapapun yang keluar dari Islam, dia kehilangan hidayah secara sempurna. Nah, meskipun orang musyrik membencinya, maka dia harus tahu bahwa Islam agama yang harus dia jaga. Terlebih di akhir tahun. Ketika mungkin seorang hamba, keteguhan dia dalam beragama diuji dengan tetangganya yang Nasrani. Mungkin. Bagaimana sikapnya? Dia harus ingat, agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Dia memerintahkan mereka untuk menyampaikan risalahnya, yaitu memerintah para rasul untuk menyampaikan risalahnya, mewajibkan mereka menegakkan hujahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah utus rasul, telah turunkan Al-Qur'an, enggak ada alasan kita untuk jadi kafir, jemaah. Enggak ada alasan kita untuk malas karena hujahnya udah ada. Tujuan mereka menjelaskan syariat Allah kepada mereka, membaca kitabnya kepada mereka, tentang sesuatu yang dia halalkan dijelaskan oleh para rasul. Yang diharamkan dijelaskan, yang diperbolehkan juga disampaikan, larangan dan anjuran juga disampaikan. Yang dibenci dan yang diperintah juga disampaikan oleh para rasul. Semuanya disampaikan oleh para rasul kepada umat ini. Maka kata beliau di paragraf kedua di halaman 116, janjinya adalah motivasi. Jadi Allah itu memberi janji kepada orang soleh. Janjinya surga, janjinya ridho Allah, janjinya cinta Allah, janjinya bersama Allah. Tujuannya apa nih? Basa-basi? Bukan. Tujuannya adalah untuk canda aja? Tidak. Untuk apa? Untuk motivasi agar kita ibadah. Bukankah jemaah, ketika seorang udah lama nggak pulang kampung, lama dia nggak pulang kampung, nggak ketemu orang tuanya, nggak ketemu familinya di kampung sana, merantau lama. Kemudian, bukankah untuk memenuhi kerinduan ingin bertemu mereka, dia tabung itu uang untuk
kendaraannya, untuk transportnya, untuk ongkosnya? Bukankah demikian? Akankah ketika ingin ketemu Allah yang punya motivasi, yang memberikan kita motivasi dengan surga bersamanya, melihat wajahnya, nikmat surga begitu banyak, tidak ada batasnya, akankah kita nggak punya motivasi? Jadi Allah berikan motivasi berupa apa? Ini janji Allah. Kalau kalian sholat, ini janjinya. Kalau kalian pemaaf, ini janjinya. Kalau kalian istiqamah dalam menuntut ilmu, ini janjinya. Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu janji Allah adalah motivasi. Sementara ancamannya adalah peringatan. Adalah peringatan, lakukan ini, ghibah ini, buruk sangka ini, malas dalam kebaikan ini, merasa cukup dari ilmu ini, dan seterusnya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena motivasi itu merangsang ketaatan, sedangkan peringatan mencegah dari durhaka. Karena orang kalau hidup tanpa motivasi, jamaah, malas. Dan hidup tanpa peringatan kurang ajar. Orang itu kalau hidup tanpa motivasi, dia akan malas. Misalnya, anggaplah kalau ada Anda ngelamar di sebuah sekolah untuk ngajar atau di sebuah tempat kerja untuk kerja. Kemudian kata pemilik atau HRD-nya bilang, Anda diterima. Kemudian ditanya oleh kita, gajinya berapa, Mbak? Gajinya berapa, Bu? Gajinya berapa, Pak? Maka dijawab oleh HRD-nya, Anda nggak digaji. Kira-kira semangat nggak kerja? Enggak. Nggak ada motivasi. Nah, orang kalau hidup tanpa motivasi, dia malas. Kenapa orang malas ibadah? Karena dia tidak ingat motivasinya. Dia nggak ingat. Jadi orang yang rajin ibadah itu orang yang punya motivasi besar aja, Pak. Dia tahu janji Allah itu pasti. Dia tahu bahwasanya letih di sini, orang kalau lembur dalam kerja itu gajinya lebih. Orang kalau capek ibadah itu balasannya lebih. Ini kalau orang tak punya motivasi, malas. Tapi kalau orang tidak ingat adanya peringatan, nggak ngerti bahwa Allah itu juga berikan ancaman, maka dia akan apa? Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sisi motivasi itulah yang disebut dengan sisi roja, berharap. Sisi peringatan itulah disebut dengan sisi apa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, taklif itu beban syariat ya. Oleh karena itu kata beliau, taklif yang dibarengi dengan motivasi dan peringatan. Artinya beban syariat Allah memerintahkan ini, suruh sholat misalnya, suruh hadir di majelis ilmu misalnya. Motivasinya ada, larangannya ada. Misalnya hadir di majelis ilmu. Motivasinya apa? Allah ampuni dosa. Walaupun dia nggak paham di majelis ilmu itu, walaupun dia datangnya cuma ikut-ikutan, Allah ampuni. Gimana kalau dia serius? Gimana kalau dia semangat? Gimana kalau dia dengan senang hati, tanpa kemalasan dan sebagainya? Tapi kalau dia malas dari nuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri uzur kepada orang yang tidak tahu tapi di lingkungan ilmu. Maka taklif beban syariat itu diiringi dengan dua sayap. Sayap apa? Sayap motivasi dan sayap ancaman. Ini dua hal ini harus balance, harus seimbang. Kata beliau, kisah-kisah para nabi terdahulu dan informasi generasi pada masa dahulu yaitu para salaf yang menyelingi kitabnya, yaitu setelah Al-Quran dan Sunnah, kita lihat sirah para salaf, itu adalah sebagai nasihat bagi kita. Lihat bagaimana orang yang hari-harinya harta terus. Ada Qarun sebagai pelajaran bagi orang yang durhaka. Tapi ada Sulaiman sebagai pelajaran bagi orang yang bersyukur. Orang yang sibuk dengan jabatan. Orang yang sibuk dengan jabatan. Ya, lihat. Di sana ada Fir'aun yang lalai dari peringatan. Tapi di sana ada seorang nabi juga yang menjadi raja, yaitu Sulaiman juga. Tetapi dia bersyukur dengan apa? Tahta yang dia punya. Ada teladan. Kalau seorang itu dalam kesulitan hidup misalnya, di sana seluruh para nabi hanya sedikit yang kaya raya, tapi kebanyakan mereka miskin. Pernah di antara kita sampai menggulung menggulung sarung disempil dengan batu karena lapar? Enggak pernah. Mungkin kalaupun yang paling pernah di antara yang hadir adalah saya. Nah, bagaimana tidak pernah makan sekian saat? Semua itu tapi lebih besar dirasakan oleh siapa? Para nabi dan rasul. Semua mereka menjadi nasihat. Kemudian, menguatkan motivasi, menambah peringatan. Hal itu adalah kasih sayang dan karunia Allah kepada kita. Segala puji bagi Allah, kenikmatannya tidak terhitung. Mensyukuri seluruhnya kita tidak mampu melaksanakan.
Jadi minimal lakukan perintahnya. Kita nggak mampu tuh bersyukur seluruhnya, tapi iringi syukur tersebut dengan istighfar. Syukuri yang kita mampu, maksimal mungkin istighfar terhadap yang kita tidak mampu, bersyukur kepadanya. Jazakallah. Di sini kata beliau, Allah memberikan pelajaran, Allah memberikan penjelasan ajaran yang masih umum, penafsirannya. Jadi Al-Quran itu datang secara global, yang mungkin menurut sebagian orang rumit, dan kepastiannya sesuatu yang masih mungkin, artinya mungkin gini, mungkin begitu, karena orang nggak paham. Allah berikan global Al-Quran itu kepada Rasulnya, kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar menyampaikan risalah dibarengi dengan mengemukakan keistimewaan. Maksudnya dibarengi dengan sunnah. Rasulullah bawa Al-Quran dibarengi dengan sunnah. Yang kedudukannya, kepasrahannya kepada Allah, Allah jelaskan tentang kedudukan sunnah itu di dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu zikr. Sebagian para ulama menyebutkan zikir di sini Al-Quran. Sebagian lain menyebutkan zikir di sini sunnah. Litubayyina linnas, agar kau jelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Wa la'allahum yatafakkarun. Tujuannya apa? Agar mereka mikir. Ini Allah ceritakan kisah umat terdahulu. Tujuannya apakah cuma dongeng? Enggak mungkin. Allah ceritakan misalnya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apakah sekedar kisah pendek tanpa makna? Tidak. Allah jelaskan tentang kul huwallahu ahad dan juga lam yalid wa lam yulad. Apakah sekedar untuk dibaca dalam sholat? Tidak. Ada maknanya. Yang menjelaskan apa? Selain Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Rasulullah, dia menjadikan ulama mampu menyimpulkan makna yang ditegaskan. Jadi setelah Al-Quran, sunnah, tapi terkadang orang dengan baca Al-Quran dan Sunnah aja belum paham, adalah orang-orang istimewa setelah para Nabi dan Rasul. Yang mereka ini pewaris para Nabi dan Rasul. Siapa? Para ulama. Mereka menyimpulkan sehingga kita paham. Contohnya tata cara sholat. Rasulullah menyebutkan tata cara sholat, misalnya, janganlah kalian sujud, turun sujud seperti keadaan himar, keledai. Dalam keadaan unta. Bagaimana kita paham? Ulama yang menjelaskan. Itu rentetan penjelasan agama Allah kepada kita. Dia menunjukkan pokoknya agar mereka sampai kepada istihad. Dibimbinglah para ulama ini sehingga mereka mampu membuat kesimpulan. Sehingga mereka mendapatkan ilmu yang diharapkan oleh Allah. N besar itu kembali kepada Allah. Mereka lebih unggul dari yang lain dan mendapatkan pahala khusus karena istihad mereka. Yaitu para ulama punya nilai plus. Kata Allah dalam surah Al-Mujadilah. Atau bisa juga disebut Al-Mujadalah dengan I ataupun A. Allah mengatakan dalam ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang beriman. Jadi orang beriman itu punya level lebih tinggi daripada yang tidak beriman. Tapi ada kelompok yang lebih tinggi, yaitu apa? Walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu di antara orang beriman, derajatnya lebih tinggi beberapa derajat. Inilah mereka yang menuntut ilmu jamaah. Jadi orang yang cerdas itu sebenarnya bukan orang yang asal masuk surga, bukan. Bukan. Tapi orang yang cerdas tersebut adalah orang yang berusaha dapat tempat tertinggi di surga. Karena semakin tinggi surganya, dia semakin dekat dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting. Jadi dalam konsep dunia kadang kita nggak cukup sedikit, nggak cukup apa asalkan, yang penting. Nah dalam akhirat kita harus lebih semangat. Kemudian Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti tentang takwil, yaitu tafsir dari Al-Quran, kecuali Allah. Kemudian apa kata Allah? Warrasikhuna fil ilm. Dan hanya beberapa orang dari yang diberikan ilmu. Mereka yang ngerti tafsirnya. Contohnya para ulama tafsir. Maka ini Allah jelaskan Al-Quran, kita belum paham, dijelaskan oleh Nabi dengan apa tadi? Sunnahnya. Masih belum paham, dijelaskan oleh siapa? Para ulama. Maka kalau kita ingin hidup bahagia dalam dunia ini, jangan jauhi para ulama. Jangan jauhi guru-guru kita yang mereka adalah memiliki ilmu untuk menjelaskan agama ini kepada kita. Jangan pernah meremeh siapapun. Imam Syafi'i. Kita kenal guru Imam Syafi'i. Di antara guru Imam Syafi'i siapa? Siapa di antara guru Imam Syafi'i? Enggak tahu juga ya?
Nah, saya kira tahu. Imam Malik. Imam Malik. Tapi Imam Malik ini guru apa? Guru hadisnya Imam Syafi'i kan? Guru fikihnya Imam Syafi'i kan? Pernah nggak kita berpikir siapa yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i di awal? Guru ngajinya. Guru yang ngajarkan ini alif, ini ba. Jangan pernah remehkan walaupun dia guru Iqra. Oh, dia cuma ngajar Iqra. Kok yang ini ngajar kitab Bulughul Maram. Oh, jangan remehkan. Anda nggak bisa ngaji Bulughul Maram tanpa Anda tahu alif, ba, ta, dan seterusnya. Jangan pernah meremehkan guru kita. Serendah apapun ilmu dia dibandingkan dengan kita bahkan. Karena apa? Adab seorang yang punya ilmu adalah dia bersyukur kepada yang memberikan dia ilmu. Walaupun itu hanya mengenalkan dia titik pada huruf ba atau pada huruf nun. Itu sudah cukup menjadikan dia bersyukur kepada orang itu. Kemudian kata beliau, dengan demikian Al-Quran adalah pokok sunnah. Al-Quran adalah pokok sunnah. Dengan demikian Al-Quran adalah pokok, sementara sunnah adalah cabang. Ucapan beliau sunnah adalah cabang kurang benar. Ya, beliau para ulama, tetapi bukan berarti kita harus ikut keseluruhannya. Kita berusaha untuk cari penjelasan para ulama yang lebih benar. Al-Quran dan sunnah itu pokok. Bukan Al-Quran pokok, sunnah cabang, bukan. Tapi Al-Quran itu pokok, sunnah juga pokok. Istinbat itu kesimpulan. Istinbat para ulama adalah penjelasan dan keterangan. Jadi dua wahyu itu yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Tetapi kemudian kesimpulannya disimpulkan oleh para ulama. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan hujjah, yaitu hujjahnya apa? Al-Quran, Sunnah dan ijma. Al-Quran, Sunnah dan ijma. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada paragraf setelahnya. Paragraf setelahnya. Di antara kasih sayang Allah kepada makhluknya dan karunia-Nya terhadap hambanya, Dia menjadikan mereka, yaitu hamba, dijadikan mampu melaksanakan syariat, melaksanakan taklif. Tadi nikmat pertama apa? Diberikan syariat, diberikan beban ibadah. Jadi kalau diberikan beban syariat, disuruh ibadah, itu nikmat atau bukan? Nikmat, itu nikmat pertama. Nikmat kedua adalah kita diberikan kemampuan melakukan ibadah. Ini mata rantai kedua. Ini nikmat Allah jemaah. Jangan lupa, kita bisa hadir di sini itu. Mungkin ada teman-teman yang udah liburan, ada teman-teman yang sebelumnya hadir tapi memilih liburan. Kalau itu adalah sebuah keharusan, mungkin memang harus. Tapi kalau dia masih bisa sempat untuk hadir tetapi dia milih untuk pergi dulu, maka berarti apa jemaah? Dia kehilangan nikmat yang besar. Antuna syukuri nikmat yang besar ini. Bisa hadir. Subhanallah. Tapi sedikit. Memang penduduk surga sedikit. Kalau kita nggak sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kesulitan kita dalam menghadapi dunia. Yakinlah. Kalaupun kita nggak paham pelajaran yang kita hadir di majelis ilmu, tapi keberkahan majelis itu jamaah menghalangi kita dari musibah. Menghalangi kita dari musibah. Pasti dan pasti. Minimal pergi ke pantai, pergi ke majelis ilmu, mana yang lebih terhindar dari dosa? Ke majelis ilmu. Lalainya lebih sedikit. Pandangannya lebih terjaga. Auratnya lebih tertutup. Ilmunya lebih dapat. Nah, ini kita harus tahu bahwasanya kemampuan kita bisa datang ke majelis ilmu, kemampuan kita bisa nutup aurat, kemampuan kita bisa kenal sunnah Nabi, kemampuan kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, itu adalah nikmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan mereka mampu melaksanakan taklif darinya dan menghilangkan kesulitan dari ibadah yang Dia perintahkan. Jadi Allah suruh kita ibadah. Nikmat ketiganya apa jemaah? Ibadah itu dijadikan mudah. Saya urutkan lagi. Tadi nikmat pertama Allah berikan kepada kita beban ibadah. Perintah untuk ibadah. Nikmat kedua Allah jadikan kita mampu melakukan ibadah. Nikmat ketiga Allah jadikan ibadah itu mudah. Enggak susah payah kita melakukan ibadah. Misalnya kalau Allah katakan, hajilah kalian orang kaya dan orang miskin. Susah nggak? Susah. Tapi yang disuruh, yang mampu. Jadi Allah jadikan agama ini mudah, itu nikmat ketiga, mata rantai ketiga. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 286, kata Allah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Mudah agama ini. Nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring.
Mudah agama ini. Kalau tidak mampu, lakukan sesuai dengan kemampuan. Begitu mudah sholat yang dilakukan seorang hamba. Kemudian apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78? "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan bagi kalian kesulitan, kesukaran di dalam agamanya. Semuanya gampang. Gak ada air, tayamum. Ada air tapi antara wudhu dan minum mana yang dipilih? Minum. Nanti wudhunya gimana? Tayamum. Gampang. Kan begitu. Mudah sekali agama ini. Allah membagikan taklif menjadi 3 bagian. Nah, perintah syariat itu ada 3 bagian, ada 3 jenis. Jenis pertama, kata beliau di sini, dia memerintahkan mereka untuk meyakini. Jadi jenis perintah pertama adalah perintah yang berupa i'tiqad, keyakinan. Perintah yang berupa keyakinan. Kita harus meyakini ini, meyakini itu. Contohnya meyakini Allah itu ada. Meyakini malaikat itu ada. Meyakini hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada. Ini keyakinan. Baik. Yang kedua, dia memerintahkan kita melaksanakan, memerintahkan mereka melaksanakannya. Perintah yang kedua adalah perintah untuk mempraktekkan amalan. Contoh sholat, itu amalan apa? Badan. Contoh zikir, amalan apa? Lisan. Contoh zakat, amalan harta. Ini perintah yang kedua. Yang pertama tadi keyakinan, yang kedua perintah untuk dilaksanakan. Kemudian jenis syariat yang ketiga adalah perintah untuk dijauhi atau larangan terhadap dosa. Larangan terhadap dosa. Ini 3. Perintah untuk meyakini keyakinan tertentu yang harus, kemudian perintah mempraktekkan apa yang Allah suruh. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kata beliau, perbedaan bentuk taklif tersebut agar bisa diterima dan lebih lebih menjadi pertolongan untuk melaksanakannya sebagai hikmah dan kasih sayang dari Allah. Artinya kenapa ada 3 jenis ini? Kenapa nggak disatukan? Tujuannya agar mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan ini larangan, ini perintah, ini keyakinan, ini ucapan, ini praktek, ini lisan. Kalau Allah nggak jelaskan itu tuh jamaah, Assalamualaikum. Kalau Allah nggak jelaskan itu, maka kita nggak paham. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan syirik itu dalam larangan, mungkin kita akan jatuh dalam syirik. Kalau Allah tidak katakan ghibah itu larangan, Rasulullah nggak katakan ghibah itu larangan, mungkin kita jatuh dalam ghibah dan itu menjadi santapan yang tidak menutup hari kita kecuali full dengan itu. Tapi ketika dipisah, ini keyakinan, ini perintah, ini larangan, hikmahnya agar kita mudah untuk menyeleksinya. Di halaman 118 di paragraf pertama kata beliau, taklif atau beban syariat yang Allah perintahkan untuk diyakini, ini jenis keberapa? Taklif yang diperintahkan untuk diyakini jenis keberapa? Pertama. Ini dibagi lagi menjadi 2. Ini dibagi lagi menjadi 2. Artinya apa? Perintah tentang i'tiqad, tentang keyakinan itu ada 2. Yang pertama adalah menetapkan, itu bahasanya afirmasi. Afirmasi ini menetapkan. Menetapkan. Artinya adalah kita punya keyakinan, satu sisi kita harus menetapkan. Contohnya apa? Menetapkan adanya Allah. Menetapkan bahwa Allah itu Esa. Ini menetapkan namanya. Dalam bahasa syariat disebut apa? Isbat. Saya tidak akan baca sesuai dengan di buku, karena di buku ini beliau sepertinya di poin ini terkena pemahaman Asy'ariyah. Karena beliau tidak menyebutkan tauhid ibadah, tapi beliau sebutkan tauhid rububiyah. Harusnya beliau dahulukan ibadah. Contohnya kita menetapkan bahwa hak ibadah itu hanya milik Allah. Ini namanya penetapan. Jenis kedua, menafikan atau penafian. Meniadakan. Menafikan itu meniadakan. Contohnya apa? Menafikan bahwa Allah itu punya istri. Seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani. Menafikan bahwa Allah itu punya anak. Seperti dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini musimnya udah dekat nih jamaah. InsyaAllah hari ini kita upload videonya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka katakan Allah itu punya anak. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat mungkar dengan kalian mengatakan Allah itu punya anak. Akibat dari ucapan ini apa jamaah? Kata Allah,
takadu samawati yatafattarna minhu. Gara-gara mereka bilang Allah punya anak, hampir langit itu runtuh. Kalau Allah nggak tahan, runtuh itu lagi. Watan syakul ard, hampir bumi ini terbelah. Tapi Allah tahan, jadinya tidak terbelah. Watakhirrul jibalu hadda, dan hampir gunung itu hancur dan roboh. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka bilang Allah itu punya anak. Maka keyakinan ini harus kita nafikan. Allah nggak punya anak. Allah nggak punya istri. Allah nggak punya kebutuhan kepada makhluk. Ini namanya penafian. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, saya ringkas ya. Tadi saya tidak bacakan di buku karena saya melihat di situ beliau terkena pemahaman Asy'ariyah. Dua bagian keyakinan ini adalah taklif pertama, yaitu taklif pertama tadi adalah taklif keyakinan itu terbagi menjadi dua, menetapkan dan menafikan. Taklif yang diperintahkan untuk melaksanakan dibagi menjadi tiga bagian. Ini yang kedua tadi, paham ya? Tadi kan yang kedua, perintah untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Itu terbagi menjadi tiga. Pertama, perintah yang harus dilaksanakan oleh badan manusia, oleh tubuh manusia. Ini kan perintah untuk mempraktekkan yang kedua tadi. Praktek pertama dilakukan oleh apa? Tubuh. Contohnya apa? Contohnya sholat. Kemudian contohnya lagi puasa. Contohnya lagi dakwah misalnya. Kalau memang harus dengan badan, tapi satu sisi dia dengan lisan. Yang kedua, untuk poin kedua yang kedua itu dilaksanakan oleh harta. Contoh zakat, ma'ruf. Contoh lagi apa? Kafaroh. Kalau kita melanggar sumpah, bayar. Kalau kita nggak mampu puasa, fidyah. Yang pertama, badan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, harta dan badan. Karena jihad itu ada badan, ada harta. Haji juga ada apa? Harta dan juga ada badan manusia. Tujuannya apa? Agar mereka agar mudah mereka melaksanakan dan ringan mereka tunaikan. Jadi Allah memperhatikan mereka dan memberi karunia terhadap mereka. Jadi diberikan orang ini nikmat ibadah, kemudian diberikan kemudahan ibadah, kemudian diberikan kemampuan melaksanakan ibadah, kemudian Allah rinci, ini ibadah badan, ini ibadah harta, ini ibadah badan sekaligus harta, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taklif yang ketiga, taklif apa tadi? Larangan. Nah, kata beliau di paragraf kedua, taklif yang diperintah untuk dijauhi itu dibagi menjadi tiga juga. Tadi taklif yang disuruh dilaksanakan tiga, yaitu pertama terkait badan, yang kedua terkait harta, yang ketiga terkait harta dan badan. Nah, beban syariat atau taklif yang kita diperintah untuk menjauhinya itu juga menjadi tiga kata beliau. Yang pertama adalah, ini tiga ini dilihat dari sisi tujuannya ya, sisi maslahatnya. Yang pertama, yang tujuannya untuk menghidupkan jiwa dan kebaikan tubuh. Menghidupkan jiwa dan kebaikan badan mereka. Contoh apa? Kita dilarang membunuh. Ini untuk menjaga apa? Jiwa dan badan. Kemudian kita dilarang untuk memakai bangkai dan minum khamar dan makanan yang najis. Tujuannya apa? Menjaga jiwa menjaga badan agar sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tujuannya adalah untuk menjaga cinta dan kebaikan hubungan manusia. Untuk menjaga cinta dan kebaikan hubungan antar mereka, yaitu antar sesama manusia. Contohnya apa? Dilarang marah, dilarang namimah, dilarang memaksa, dilarang zalim, dilarang memutuskan hubungan ukhuwah dan silaturahim. Ini menyelamatkan apa jemaah? Menyelamatkan cinta dan hubungan sesama manusia. Larangan ketiga yaitu untuk menjaga nasab dan keturunan atau menjaga nasab keturunan manusia dan menjaga hubungan keluarga. Menjaga nasab dan menjaga hubungan keluarga. Contoh, larangan menikahi mahram. Nggak boleh. Tujuannya apa? Agar nasab tidak rusak dan agar hubungan keluarga nggak hancur. Karena mahram dengan mahram haram untuk dinikahkan. Seperti juga larangan berzina karena memutus nasab. Nasabnya dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Maka ini harus dihindari. Kemudian kata beliau, kenikmatan darinya dan larangan darinya, yaitu nikmat yang Allah beri, kemudian larangan yang Allah larang kita,
itu seperti kenikmatan darinya dalam kebolehannya. Bahasa terjemahnya ibu-ibu paham nggak ya? Agak sedikit sulit menurut saya sih. Maksud beliau gini, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari melakukan sesuatu, itu kenikmatannya itu sama dengan Allah membolehkan kita melakukan yang mubah. Paham ya? Ada gambaran? Contoh, Allah melarang manusia minum khamar. Itu sama nikmatnya, bahkan lebih dengan Allah bolehkan kita minum air mineral. Ya, jadi jangan sampai orang mengira Allah melarang minum khamar itu menyiksa. Bukan. Itu apa? Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu lebih besar, menjaga tubuh kita, jemaah. Kita minum mineral sehat, tapi kita tidak minum khamar jauh lebih sehat. Paham di sini ya? Contohnya, contoh lain. Ketika kita dibolehkan untuk berbicara hal yang mubah, itu nikmat gak? Bayangin kalau kita cuma diperintahkan ngomong yang wajib aja. Yaitu orang hanya boleh berucap kalau lagi zikir dalam sholat aja. Baca Fatihah aja. Habis itu nggak boleh. Susah nggak hidup? Susah. Susah. Tapi kan Allah bolehkan kita untuk ketemu orang lain dan ngobrol. Asalkan apa? Mubah. Itu nikmat tidak? Nikmat. Agar lisan itu apa namanya? Bisa healing kali ya bahasa orang sekarang. Nggak bosan lisannya. Masa cuma Al-Fatihah aja seharian? Kan gitu. Tapi nikmat Allah melarang kita untuk riba, untuk namimah, untuk adu domba dan sebagainya, untuk fitnah, itu jauh lebih besar. Karunia-Nya dalam larangan itu seperti karunia-Nya dalam perintah, bahkan saya katakan lebih. Karunia pemberian Allah kepada kita ketika memerintahkan kita untuk misalnya kalian boleh makan nasi misalnya, kesimpulannya gitu ya. Kalian boleh makan kurma, boleh makan buah anggur, asalkan bukan curian. Nah, itu sama dengan apa? Kalian dilarang makan bangkai. Sama. Sama-sama karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah seorang yang berakal, perhatikan bahasa beliau. Lalu apakah orang yang berakal masih sengaja memperbolehkan dirinya untuk melalaikan perintah Allah? Dia udah tahu nih, di balik perintah Allah itu ada maslahat, di balik larangan Allah ada manfaat. Kalau dia berakal, kira-kira dia akan langgar nggak? Nggak mungkin, jemaah. Nggak mungkin. Kalau Anda terus lampu merah, celaka. Kalau Anda berhenti terus di lampu hijau, kena juga minimal klakson. Kan gitu. Ini orang berakal nggak mau. Dia pasti jalan kalau lampu merah. Berhenti kalau lampu merah, jalan kalau lampu hijau. Sama. Kalau ada perintah, dia kerjakan. Kalau ada larangan, dia stop. Itu orang berakal. Kalau dia melanggar, berarti dia tidak berakal. Padahal, tapi tentunya berbeda ya. Lampu merah agama dengan lampu merah jalan itu berbeda. Nah, padahal perintah tersebut adalah nikmat bagi dirinya sendiri, yaitu perintah Allah itu nikmat bagi kita, bukan keuntungan Allah. Atau apakah seorang yang berakal masih mau mencari kesempatan untuk melakukan larangan Allah? Nggak mungkin. Orang yang berakal, dia kena sakit gula, kemudian dia makan apa namanya? Minum apa ya? Yang banyak gula? Boba ya. Minum boba nanti kayak boba bentuknya ibu-ibu, jangan keseringan. Nah, kalau dia gitu minum boba, kira-kira berakal nggak dia? Enggak. Kolesterol tapi hantem terus siput. Nggak berakal. Walaupun dia katakan, tapi saya profesor loh, tapi anak nggak berakal dalam hal ini. Nah, sama orang, apakah dia dikatakan berakal, tapi masih melanggar larangan Allah? Enggak. Sekelas ulama pun, kalau dia melanggar, tetap tidak berakal. Padahal meninggalkan larangan adalah karunia dari Allah. Bukankah orang yang diberikan nikmat olehnya, lalu dia mengabaikan nikmat, padahal dia sangat butuh, adalah orang yang tercela akalnya? Misalnya nih, orang sangat butuh kepada minum. Dia butuh setetes minuman, tapi dia diberikan segelas minuman, di saat dia butuh, dia nolak. Pandai nggak orang ini? Nggak pandai, tapi pandir. Pandir dia. Nah, orang disuruh oleh Allah, tapi dia nggak mau, padahal dia butuh dengan perintah Allah ini. Dilarang, tapi dia langgar, padahal dia butuh untuk tidak melanggar. Dia adalah orang yang tercela akalnya. Padahal sudah ada ancaman yang keras dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin terlalu memanjangkan. Dan saya tahu ini musim libur.
Tentunya ada orang yang sama nilai libur dengan tidak libur, tetapi ada orang yang tetap mau istirahat. Dan sekira ini adalah bagian dari kepedulian seorang guru kepada muridnya. Semoga Allah berikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.